Selamat siang, Sir. Perkenalkan, nama saya Ibtu Novi Artanti, nomor urut 16 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil yang telah saya buat, yaitu prosedur pengurusan izin usaha. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ atau surat izin tempat usaha dan HO atau surat izin gangguan membuat SIUP, surat izin usaha perdagangan membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak membuat TDP atau tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan dan membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Simak uraian berikut. 1. Membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HU adalah dengan mendaftarkan ke pemerintah setempat itu, Kementerian Hukum dan HAM. Untuk tujuan itulah para wirausaha perlu membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. A. Pengertian surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha atau situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan atau kerusakan lingkungan. B. Prosedur mendapat surat izin gangguan atau HO. 1. Membuat surat izin tetangga. Prosedur untuk mendapatkan situ atau surat izin tempat usaha pertama-tama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdapat kiri, kanan, depan, dan belakang atau surat izin tetangga yang diketahui RT atau RW setempat. 2. Membuat surat keterangan domisili perusahaan. Lokasi tempat atau kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat. Caranya adalah meminta formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi usaha Anda berada, mengisi formulir tersebut, kemudian meminta pengesahan ke RT, RW, kelurahan, kecamatan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Dokumen yang diperlukan untuk membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO antara lain: 1. Fotokopi KTP pemohon. 2. Fotokopi pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. 3. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. 4. Fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. 5. Fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. 6. Fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah. 7. Dana lokasi tempat usaha. 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang tidak diketahui RT atau RW setempat. 9. Izin sewa atau kontrak. 10. Surat keterangan domisili perusahaan. 11. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. 2. Berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. A. Membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. B. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. C. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai penyetoran modal awal. 3. Membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu yang meliputi: A. Nama perusahaan, B. Logo perusahaan, C. Alamat perusahaan, D. Kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, E. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya, F. Stempel perusahaan, G. Maksud dan tujuan usaha, H. Jumlah modal usaha, I. Susunan direksi dan komisaris atau khusus untuk PT. 4. Membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Pajak yang www.pajak.go.id. 5. Membuat akta pendirian perusahaan. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerugian. B. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. C. Mencantumkan nilai saham atau presentasi kepemilikan dan jumlah lebar saham di akta sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda.
D. Mengetahui besarnya modal harus disetor sesuai proporsi saham baik saat mengawali usaha saat menerima keuntungan. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut. A. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP para pendiri minimal 2 orang, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur, fotokopi NPWP penanggung jawab, fotokopi penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna, fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisi perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan usaha, fotokopi surat keterangan domisi dari pengelola gedung jika berkolasi di gedung perkantoran, surat keterangan domisili nama RT atau RW untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, foto kantor tampak depan A. Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di Departemen ini Kementerian Tenaga Kerja untuk mengurus masalah ketenagakerjaan, misalnya jam sostek atau jaminan sosial dan tenaga kerja. C. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bila usaha Anda di bidang perdagangan. D. Kementerian Pekerjaan Umum apabila Anda membuka usaha konstruksi Anda perlu mengurus SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi. 6. Membuat surat izin perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. A. Pengaktifasian SIUP. 1. SIUP kecil yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih sampai dengan 200 juta. 2. SIUP menengah yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 200 juta sampai 500 juta. 3. SIUP besar yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta. B. Prosedur permohonan SIUP. Untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor dinas, perindustrian, dan perdagangan kota atau kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. 2. Permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1 atau kota atau provinsi atas nama menteri sesuai dengan domisili perusahaan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan. Dokumen yang diperlukan antara lain, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan atau perusahaan seseorangan tidak perlu. Fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk CF, koperasi, firma, perusahaan perseorangan tidak perlu. Fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Fotokopi KTP pemilik atau direktur utama atau penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham. Fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari pemuda setempat. Fotokopi KK jika pimpinan atau penanggung jawab perusahaan adalah perempuan. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Fotokopi surat kontrak atau sewa tempat usaha atau surat keterangan dari pemilik gedung. Foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Neraca perusahaan. 7. Membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. A. Hal-hal yang perlu didaftarkan. 1. Akta pendirian perusahaan. 2. Akta perubahan dan anggaran dasar. 3. Akta perubahan anggaran dasar. B. Prosedur pemohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. 1. Apabila pemohon TDP adalah perusahaan berbentuk CF, harus mendaftarkan akta pendirian perusahaan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili perusahaan. 2. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota atau kabupaten. 3. Perusahaan membayar administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286 atau KEP atau II atau 585. 4. Petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan
atau TDP, 1 untuk perseorangan terbatas atau PT, persekutuan komandit atau CF atau firma atau FA, dan koperasi adalah sebagai berikut. A. Formulir isian atau diisi lengkap. Fotokopi akta pendirian perusahaan. Fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat untuk PT tidak perlu. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi penanggung jawab, fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari Kanwil, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi, bukti setor biaya administrasi, fotokopi paspor untuk warga negara asing. 2. Perusahaan perorangan atau PO. A. Formulir isian, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi KTP penanggung jawab, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi surat izin tempat usaha. 8. Membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan rencana yang diusahakan. A. Fungsi AMDAL: memberikan masukan terhadap penyusunan rencana, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul, bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci. Dasar hukum AMDAL: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1990. 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 1993. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B 2335 atau MNLH atau 12 atau 93, nomor B 2347 atau MNLH atau 12 atau 93. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. C. Pedoman pelaksanaan AMDAL. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. 3. Kemudian Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002, maka wajib menyusun UKL sampai UPL atau upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantau lingkungan. D. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam mengurus AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak, TDP, KTP wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan, situ dan dana lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. B. Penentuan pemodalan usaha dalam arti luas. Modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seseorang wirausaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Demikian juga sebaliknya, peralatan dan uang tidak akan berfungsi tanpa wirausaha sebagai pengelolanya. Sekian dan terima kasih, Sir.